أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Bapak Kiai Jiluk Hakim dari PCMU, yang saya hormati Bunda Siwas, Ibu Bapak Asipikol, rekan-rekan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan melangkahkan kaki kita menuju pengajian kuning atau yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama anggota yang diikuti oleh para subsidi. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat keluarganya, dan mudah-mudahan kita membuatnya senantiasa mendapat selamat dan keberkahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pengajian kita kuning ini adalah merupakan program dari Bapak, yaitu transformasi menuju Polri yang lain. Jadi Polres Metro Bekasi pilot project dari seluruh jajaran Polri yang ada mungkin di Indonesia yang baru melaksanakan pengajian kita kuning ini nanti akan kita laksanakan minggu pertama dan minggu ketiga. Yang berharap para jamaah berikutnya pada saat pengajian kami ingatkan untuk membawa alat tulis karena ini penting bagi kita. Setiap kita mengaji kita membawa alat tulis agar nanti bisa melekat di dalam dunia kita dengan mencatat. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awlihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah Nabi wa mursalin wal awliya wa sahbihi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama amilin wa muslimin wa muslimin wa ma'amin wa tabi'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi kita membaca suratul Fatihah, kita diberikan anugerah orang tua kita, saudara-saudara kita, dan rekan-rekan kita yang berbahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selesai diterima segala amal yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Membaca suratul Fatihah doakan negara kesatuan Republik Indonesia yang mudah menjadi negara yang negara yang diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, dan juga kita doakan umumnya seluruh negara-negara yang sangat pada saat ini sedang ditimpa musibah ujian dari Allah dari Tuhan. Allah cepat mengangkat wabah ini, Allah cepat menyelesaikan ujian ini.
Alhamdulillah, iya kalau dia sekarang sebelumnya kami ingat kita menjaga protokol kesehatan caranya dijaga. Baiklah, acara berikutnya akan sambutan dari Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibtu Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang kami muliakan Kiai Haji Lukman Hakim, tentunya kami hormati dan kami banggakan Bu Kabak Sumda, Bu Kasiwas, ulangi Pak Kasiwas. Iya, jadi ibu jadinya. Karena saya belum pernah lihat ini pasangannya kayaknya. Dan tentunya kepada Siti Pol dan seluruh perwira maupun anggota Polres Metro Bekasi Kota yang hadir di dalam masjid, dan tentunya kepada, saya tidak lupa juga menyapa kepada seluruh anggota Polsek yang saat ini mengikuti tentunya pengajian Kitab Kuning. Dan ini kita melaksanakan instruksi daripada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit. Lagi Bapak Listio Sigit. Lagi siapa namanya? Pak Prabowo. Listio Sigit. No. Prabowo terakhir. Siapa namanya? Bapak Listio Sigit. Prabowo, oh iya. Saya jadi grogi ini. Saya baru mau mengucapkan, jadi tentunya sesuai dengan instruksi daripada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Sigit Prabowo, untuk di mana bagi anggota Muslim untuk melaksanakan mengaji Kitab Kuning. Dan tentunya tadi disampaikan bahwasanya program beliau adalah transformasi menuju Polri yang presisi, yang mana yaitu bahwasanya Kitab Kuning adalah ini sebenarnya warnanya yang kuning. Di zaman dulu itu di mana untuk Kitab Kuning guru ngaji menyampaikan perihal-perihal kebaikan kepada muridnya. Jadi artinya yang kami pahami, mungkin nanti akan dijawab Pak Kiai Haji Lukman Hakim, bahwa pelajaran untuk mengaji Kitab Kuning adalah pelajaran tentang salaf, yaitu adalah fikih. Fikih ini adalah hukum yang itu di mana kita hukum tentang akad nikah, hukum terkait dengan jual beli. Jadi semuanya ada hukumnya. Kalau kita sudah mengerti tentang aturan, sehingga kita akan tahu bagaimana kita sesama umat Muslim, sesama umat manusia, artinya kita beribadah. Ini adalah tasawuf. Beribadah kepada Allah, qablum minallah, qablum minan nas, kepada umat manusia, siapapun saja makhluk Allah. Disitulah dan akhirnya kita mendapatkan sebuah hakikat kehidupan yang damai, aman, sentosa, bahagia dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Jadi ibaratnya di dalam kehidupan saya perumpamakan, ibaratnya fikih ini adalah kapal. Ya, tasawuf ini adalah hamparan laut yang begitu luas, yang begitu banyak ombak, dengan menuju hakikat, yaitu yang untuk mencapai kehidupan damai aman santosa dengan bahagia yang dalam ridhonya Allah SWT. Jadi ada sebuah kapal menuju ke hakikat, kita harus punya aturan hukum di mana di situ banyak gelombang dengan tasawufnya itu untuk menuju ke hakikatan. Itu yang menurut kami bagaimana kita harus mampu dalam mengetahui, mengupas dalam Kitab Kuning, sehingga kita akan selalu bisa memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan tentunya di dalam pandemi COVID-19 ini kita bisa memberikan, menjaga tidak terjadinya terpapar untuk para saudara kita, memutus mata rantai, dan mudah-mudahan semuanya, khususnya anggota Polres Metro Bekasi Kota, diberikan kesehatan selalu,
dan tentunya kita bisa melaksanakan tugas-tugas negara. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan mendengarkan mengaji bersama dengan Kiai Haji Lukman Hakim. Untuk selanjutnya hadirin kesempatan kami persilakan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolres Metro Bekasi, ya istilahnya gitu ya. Bapak Kapolres. Oh, Bapak Kapolres. Dan jadi Kapolres. IP ya. Bapak Bipri Alfian. Serta mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sehat, sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan dalam tugas dan kegiatannya, berkah umurnya, keluarganya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati Bapak Ustadz Amir, saya mengenalnya Ustadz Amir itu aja. Walaupun dia polisi, pangkatnya apa? Itu tadi ya. Mudah-mudahan sehat Pak Ustadz, serta para pejabat di lingkungan Polres Kota Bekasi, para jamaah sekalian. Kalau ini saya nyebutnya jamaah aja ya, karena nggak biasa nyebut anggota. Jamaah pengajian yang kebetulan anggota di lingkungan Polres Kota Bekasi. Kemudian kita semua sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa hadir sesuai instruksi dari Bapak Kapolri katanya, yang baru kita ngaji kitab kuning. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semua dalam memahami apa yang kita kaji pada setiap pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian, dirutinkan di lingkungan kepolisian mengaji kitab kuning. Ngaji itu kalau pakai bahasa Jawa itu singkatan sebenarnya. Ngaji itu ada orang Jawa kan di sini? Oh banyak. Ngaji itu adalah singkatan dari ngatur jiwa. Ngatur jiwa.
Jiwanya diatur, yang tadinya tidak teratur biar menjadi teratur itu dengan ngaji. Makanya orang ngaji insya Allah jiwanya tenang, hidupnya damai karena jiwanya diatur, tenang, damai. Makanya kalau ngaji seperti ini insya Allah yang hadir jiwanya tenang, jiwanya damai, tenang, wajahnya berseri-seri, wajah yang ramah, wajah-wajah ahlul jannah. Karena ciri-ciri menurut Rasulullah, ciri-ciri ahli surga itu adalah wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, wajah ramah. Beda dengan wajah ahli neraka itu wajahnya jabut, cemberut, besengut, merkutut, apalagi semrawut, wajah-wajah kriminal dan wajah teroris. Makanya sekarang kita latihan dunia ini punya wajah surga dengan banyak senyum. Ya. Makanya nanti setelah ngaji di sini biar senyum semua ya, senyum semua. Tapi harus ada temannya, jangan senyum sendiri. Inilah ya. Jadi menunjukkan bahwa ngaji itu harus memberikan sebuah ketenangan. Orang yang tadinya tidak tenang datang ngaji menjadi tenang. Karena ada ngaji marah-marah, nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Jadi pengajian itu hendaknya bisa menjadi sebuah solusi di dalam rohani kita. Di dalam rohani kita itu pengajian. Makanya dalam sebuah hadis, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il bukhar. Jadi kita itu dianjurkan bersanding dengan ulama, dengerin ahli-ahli hukum, ahli hikmah dari para ulama itu. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena dengan seperti itu hati yang tadinya mati menjadi hidup. Hati yang mati itu ya hati yang tidak bisa menerima nasihat. Hati yang tidak tenang, hati yang tidak damai. Makanya ketika seseorang itu datang di sebuah pengajian, hatinya menjadi tenang damai, maka ditenang-tenangkan ya. Pokoknya yang tadinya punya urusan berangkat dari rumah tadi kok agak sedikit diomel-omelin sama istrinya, ya kadang-kadang ada yang nagih utang atau apa, ya datang di sini alhamdulillah bisa tenang, tapi utangnya juga harus diingat juga ya. Jadi seperti itu. Seperti apa? Seperti bumi atau tanah yang mati, yang gersang disirami oleh air hujan. Itulah pengajian. Hendaknya bisa menjadi sebuah solusi. Makanya program pengajian seperti ini sangat baik sekali. Hendaknya bisa menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Ya kalau belum tenang, ya ditenang-tenang. Karena apa? Ngaji itu sama saja dengan zikir. Fas'alu ahla dzikri. Jadi bertanyalah kepada orang. Zikir orang alim itu ahlu dzikri, ingat kepada Allah. Sedangkan orang berzikir itu adalah tatmainnul. Jadi membaca Quran, zikir, ngaji, zikir, sholat juga zikir. Banyak sekali. Bagaimana sarana kita itu bisa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, sehingga hati kita menjadi tenang. Itu para jamaah sekalian. Baik, di dalam kesempatan ini saya ditanya oleh Ustadz Amir, kitab apa? Saya jawab kitab Takrib atau Fathul Qorib. Kebetulan pas ditanya itu kebetulan saya sekretaris direktur di program PKU Pendidikan Kader Ulama,
pesertanya yang masuk 146, yang diterima 50. Yang diuji salah satunya adalah kitab-kitab Fathul Qorib ini, maka langsung saya menyebutkan Fathul Qorib itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan untuk diri saya dan juga untuk para jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Tsumma ila jami'i minal anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul auliya sayyidina Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ila jami'il fil kutubi wasaqiha wa musannifiha wa ila jami'il jazana ila al-muntaha wa khususan mu'allifu hadzal kitab syai'un ilaihul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-syekhul imamul alimul allamatu Samsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn al-Qasim asy-Syafi'i Muhammadallahu bi rahmatihi wa ridwani. Paham nggak Pak? Baik, kita kupas sedikit-sedikit. Ini mukadimahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sayyid. Qala telah berkata siapa as-sayyid syekh. Syekh itu adalah kalau dalam lugah bahasa Arab, syekh itu adalah orang yang sudah berumur 40 tahun. Itu syekh. Ada orang di sini yang ini rata-rata umurnya berapa tahun? Yang umur 40 tahun dipanggil syekhnya. Itu menurut lugah bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu macam-macam sebutannya dalam tingkatan-tingkatan umur. Ketika di dalam kandungan disebut janin. Ketika sudah lahir disebut tiflun, dzurriyah, sobyun. Ketika sudah dewasa disebut ya balik namanya sabun, bukan sabun pemuda. Subhanul yaum rijalul buat pemimpin pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Sabun. Ketika 40 tahun disebut syekh. Itu laki-laki. Kalau perempuan syekh. Jadi seperti itu. Sebutannya itu macam-macam. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, syekh itu adalah man balagha bata ahlul fadli walau sobiyan. Jadi seseorang yang mempunyai suatu keutamaan, kelebihan, walau sobian, walaupun dia itu seorang bocah, boleh disebut syekh. Walaupun dia seorang bocah, ada anak kecil ternyata dia hafal Quran, kitab kuning mateng, ditanya tentang hukum-hukum bisa, kemudian menjadi guru disebut syekh. Jadi ada orang yang alim, walau sobian, walaupun masih kecil disebut syekh. Itu menurut istilah. Nah, bisa menjawab apa aja. Namun ada sebuah catatan kalau di Indonesia itu
biasanya kalau masih muda disebut ustaz. Kalau sudah mulai tua disebut kiai, ya kan? Disebut kiai, tapi tidak melihat kualitas ilmunya. Padahal hal seperti itu harus dipertimbangkan tentang kapasitas ilmunya. Jadi seseorang itu walaupun sudah tua, tapi kalau ilmunya itu belum cukup, ya, makanya belum bisa sebenarnya disebut dengan sebutan. Kalau menurut istilah, tapi kalau bahasa Arab seperti itu. Kalau bahasa Arab orang yang umur 40 tahun, ya 40 tahun disebut syekh. Makanya ada orang yang alim, ya, orang lain menyebutnya dia itu syekh. Nyuruh orang lain panggil saya syekh deh, nggak boleh. Ya. Misalnya kenalan, kamu namanya siapa? Misalnya nyebutin titelnya sendiri, nama saya Kiai Haji Darmawan, misalnya. Darmawan kan? Contoh misalnya. Nggak bisa. Kalau saya tanya nama siapa, Lukman, sebutan namanya, panggil saya Syekh, mana panggil saya Gus misalnya. Itu kan sebutan itu yang menyebut orang lain, bukan dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan ketawaduan. Baik, qala as-sayyfu al-imamu, yang menjadi imam. Ini saya baca sedikit-sedikit aja ya. Saya kupas sedikit aja semampu saya. Al-imamu, yang menjadi imam. Imam itu adalah al-muttaba, orang yang diikuti. Itu imam. Al-muttaba, orang yang diikuti. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah adalah man yasihu ibtida'u bihi, orang yang sah untuk diikuti, itu namanya imam. Sah diikuti karena apa? Keilmuannya cukup, dia ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Pada akhirnya bisa disebut imam, diikuti karena pada akhirnya menjadi teladan, menjadi uswah, contoh dalam hal sikap, perbuatannya, perkataannya, dan lain sebagainya. Maka seseorang itu harus, kalau mencari panutan itu harus pilih-pilih benar perkataannya bagaimana, ya, perkataannya bagaimana, ya, perbuatannya bagaimana, halus atau tidak. Makanya kita itu nggak boleh sembarangan milih imam. Kalau saya contohkan itu yang patut menjadi imam, kita adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, yang selalu yang berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ya, itu namanya orang yang menjadi imam. Al-alim. Al-alim itu adalah orang yang alim. Orang yang ngerti, al-alim. Orang yang alim. Al-mutawassifu al-mutasifu bil ilmi walau bil mas'alati wahidah. Jadi orang yang disifati, ya, walau dengan ilmu, walau dalam masalah satu aja. Orang yang ngerti, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, itu orang alim. Jadi bapak-bapak semua duduk di sini, kemudian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu disebut alim. Cuma dalam satu ilmu. Ya. Dalam satu ilmu. Nah, alim itu walau bil kasbi, dengan usaha, belajar, sinau, bibinau, belajar, itu orang
orang yang alim. Ada orang yang bitoriqil faidil ilahi. Jadi mendapat jalannya itu mendapat pelimpahan ilahiyah atau yang disebut dengan ilmu laduni. Dia belajar aja enggak tiba-tiba bisa. Ada orang kayak gitu kan. Tiba-tiba kok bisa, ini dapat dari mana itu ada. Pasti Bapak Pak Juma juga pernah itu. Enggak belajar, enggak apa, tiba-tiba bisa. Itu namanya ilmu laduni. Entah dalam ilmu apa. Tapi kan ilahiyah itu dalam hal agama. Itulah ya, sebuah pelimpahan dari Allah kepada seseorang yang dipilih. Dengan ilmu. Terus ada juga selain alim ada al-allamah. Qala as-saikhul imam al-alim al-alamah. Orang yang alim dan orang yang al-alamah. Orang yang banyak ilmunya. Kasirul ilmi. Ilmunya banyak. Nah, ini. Ada orang alim, ada orang al-alamah. Samsuddin. Samsuddin itu adalah lakop. Samsun itu artinya apa? Samsun itu matahari. Ad-din, agama. Jadi yang mau berkata ini, orangnya itu mendapat julukan syekh, menjadi imam, menjadi alim, al-alamah, Samsuddin. Mendapatkan julukan lakop mataharinya agama. Itu yang ngasih julukan itu bukan dirinya sendiri, muridnya, orang lain, santrinya. Jadi kalau bikin-bikin lakop itu orang lain yang nyebutin, ya Sunan Kalijaga, yang nyebutin orang lain, yang ngasih julukan, ya kan? Sekarang kan banyak itu, kadang-kadang punya lakop ini, lakop itu. Ya orang lain yang sebenarnya yang paling benar itu adalah yang kasih julukan itu adalah orang lain. Kayak Hatim Al-Asom, pernah dengar ya? Yang disebut orang tuli itu kan? Itu Masya Allah. Dia itu orang yang alim. Al-alamah. Tapi mendapatkan julukan tuli. Pernah dengar ceritanya nggak? Saya ceritain. Ya mudah-mudahan menjadi sebuah iktibar. Jadi kok mendapatkan julukan tuli. Suatu hari dia didatangi oleh seorang perempuan mau nanya tentang masalah hukum. Ketika perempuan tadi mau nanya, tiba-tiba tanpa sengaja si perempuan tadi itu buang angin. Kencang lagi. Itu makanya kalau perempuan sudah kentut kayak gitu, malunya kayak apa? Kalau laki-laki kadang-kadang malah jumbar. Masya Allah, itu malunya. Mukanya sampai kayak mayat. Di depan syekh tadi. Kemudian gimana? Kemudian karena sebuah ilmuannya, kealimannya, al-alamah, ya, kebanyakan ilmunya, keluasan ilmunya, kemudian dia menerapkan jiwa yang bijaksana di dalam hidupnya. Kemudian dia memposisikan diri pura-pura dia. Akhirnya, Bu, tolong mendekat, saya tidak dengar apa yang kamu tanya. Sudah dekat pura-pura, apa? Mau nanya apa? Akhirnya apa? Si perempuan tadi yang tadinya pucat itu jadi normal kembali, tenang, alhamdulillah. Ternyata kiai ini ternyata tuli, nggak dengar apa. Akhirnya dia setelah nanya hukum, kemudian dia pulang cerita ke tetangganya bahwa ada Kiai Al-Hatim ini orangnya tuli, nggak dengar. Pokoknya sudorungon kalau bahasa Jawanya, pendengarannya berkurang. Itu untuk supaya si perempuan tadi itu tidak malu. Dia itu pura-pura tuli. Bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, tidak. Tapi selama 30 tahun.
Coba, siapa yang kuat kira-kira? 30 tahun. Pura-pura tuli. Ketika dia diundang ngaji ceramah di daerah lain, itu dia pun tidak di daerah itu, dia pun masih pura-pura tuli juga. Untuk mempertahankan aib, untuk menutupi aibnya itu supaya perempuan tadi itu tidak malu. Coba kita mampu nggak kayak gitu kira-kira ya kan? Sekarang itu kadang-kadang masya Allah, kalau paling puas itu kalau sudah mengumbar aib orang lain kadang-kadang. Apalagi kalau di panggung-panggung, di tempat-tempat, di mimbar-mimbar belum puas. Bahkan malah orang kayak gitu kadang-kadang diundang banyak di mana-mana, masya Allah. Makanya pilih-pilih, kebetulan para anggota di sini kok jadi takmir masjid atau pilih-pilih orang yang bisa benar-benar menutupi aib orang lain. 30 tahun dia itu pura-pura tuli. Akhirnya setelah perempuan tadi meninggal, baru dia itu bersikap normal seperti biasa. Inilah para jamaah sekalian, itulah akhirnya dia mendapatkan sebuah lakop al-asomura yang tinggi. Ini Samsudin gimana? Samsudin. Jadi mataharinya agama. Yang ngasih orang lain, bukan dirinya. Siapa sih ini yang berkata ini? Namanya belum muncul ini. Namanya belum saya sebutkan ini. Abu Abdullah yang menjadi bapaknya Abdullah. Berarti punya anak namanya Abdullah. Punya anak namanya Abdullah. Nah, namanya siapa sebenarnya? Muhammad ibnul Qasim. Namanya cuma sedikit Muhammad. Bukan Nabi Muhammad ya. Muhammad ibnu Qasim. Bapaknya namanya Qasim. Muhammad ibnu Qasim. Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i yang mengikuti madhab Syafi'i. Mengikuti madhab Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi. Mudah-mudahan ini sebuah doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyebarkan rahmatnya ini kepada ini Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Samsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa ridwanihi, dan memberikan ridhonya. Memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kita itu harus senantiasa memberikan doa-doa yang baik kepada orang lain. Seapapun pokoknya. Karena doa yang tidak ada penghalang itu adalah doanya mazlum, orang yang didolimi. Tapi dalam hal posisi orang kita itu sedang didolimi, kita harus tetap mendoakan seseorang itu dengan doa yang baik. Setidaknya mudah-mudahan diberi kesadaran. Jangan disumpahin. Mudah-mudahan ketabrak truk misalnya, mamanya keblegong comberan misalnya, jangan kasihan. Itu tidak mendidik. Yang ada adalah dendam. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Itu surah ayat kursi kan ada itu ya. Allah tidak tidur. Sunnatu wala tidak ngantuk, tidak tidur. Allah melihat semuanya. Kita serahkan semuanya kepada Allah ketika kita didoli. Sekali lagi, bahwa kita itu dianjurkan untuk senantiasa mendoakan orang lain dengan doa-doa yang baik. Doa yang baik. Termasuk kepada tetua yang paling penting, itu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang macam-macam, ya kan? Anak-anak kita itu ada anak yang nakal, ada anak yang pinter, ada anak yang ini
dan sebagainya. Kita doakan dengan doa yang baik semuanya. Wah, anak soleh, walaupun bandel anak soleh, ucapan itulah, ucapan doa nama anak itu juga menjadi doa. Makanya kalau kita itu punya anak, namanya yang baik, supaya sesuai dengan namanya, kita doakan dengan nama itu, dengan doa yang baik. Makanya nama itu harus menjadi beban buat kita ya, karena harus bertanggung jawab. Kayak saya namanya Lukman Hakim. Ya, saya harus bertanggung jawab. Kadang-kadang ada kan orang namanya Muhammad Musholin, tapi malah belas nggak pernah sholat, itu ada, ya kan? Iya, ada yang namanya Pak Syukur, tapi hidupnya malah ngeluh, padahal namanya Pak Syukur. Ada di sini ada. Ada yang namanya Pak Selamat, itu nasibnya malah apes, namanya Pak Selamat ya. Ada yang namanya Pak Waras, tapi dikit-dikit opname di rumah sakit, namanya Pak Waras. Ya, tapi kadang memang itu nama kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi nama itu yang harusnya yang baik, gitu ya. Nama yang baik karena menjadi doa. Kalau zaman orang-orang tua kita dulu kadang-kadang ada namanya dulu tuh sekali masih di kampung itu tetangga saya namanya yang buat apa namanya? Buat ngambil sampah itu namanya Cikra, gitu. Cikra namanya Cikra. Kalau di sini Pengki namanya. Ya, jangan kasihan. Ya. Kalau nanti jadi pejabat, jadi Kapolres, masa Cikra agak bagus ya. Jadi kiai Cikra agak bagus ya. Nama itu harus menjadi sebuah ayuhsinas muhu ida. Kalau kita punya lahir, punya anak baik. Intinya apa? Didik kita, anak-anak kita itu mendoakan seseorang itu dengan doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik. Baik. Apa yang dikatakan, saya lanjutkan. Apa yang dikatakan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah. Selanjutnya sampai bacaan tadi. Alhamdulillah. Yang dikatakan cuma alhamdulillah. Itu adalah kalimat tahmid. Tabarrukan bi Fatihatil kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin bi balin wa khatimuhu kulli du'ain mujabi. Jadi mengawali sebuah kebaikan itu dengan alhamdulillah, tabarukan bi Fatihatil kitab. Kitab di sini adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita itu mempunyai dibalin sesuatu yang penting dalam hal agama, kebaikan, awalilah dengan pembacaan suratul Fatihah. Tadi sama Ustaz Amir tadi bacaan. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah, mudah-mudahan Al-Fatihah. Al-Fatihah kan ada bismillahnya juga. Jadi kalau bisa memulaikan di mana-mana di pertemuan apapun itu jangan cuma kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kebetulan saya itu orang NU ya, kadang-kadang ada orang yang bukan itu ya pakai alhamdulillah Bismillah gitu aja kan. Apalagi awali dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau orang ini biasanya karena baca kitab ini, kitab kuning ini karena ciri khasnya orang-orang NU ini kami pas ini. Pasang ini kan. Jadi diawali semuanya itu dengan bacaan apa? Dengan membacaan Al-Fatihah, apalagi tawasul dulu dan lain sebagainya. Tabarukan bi Fatihatil kitab. Jadi kita itu dianjurkan ya. Dianjurkan kita mengawali apapun itu dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi ada itu orang kiai itu di Banyuwangi itu, kok dia itu masya Allah hidupnya tenang walaupun nggak kaya. Anaknya itu pinter soleh hafidh. Akhirnya ada nanya, kenapa kok sampai gitu minta ijazah? Ternyata dia ijazahnya setiap mau melakukan apapun, mau berangkat kerja, mau ngaji, ya ngaji kepada santri-santrinya, dia awali dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi. Ya, Bismillah Al-Fatihah sampai selesai.
Maka apa? Keberkahan tabarukan bifatihatil kitab. Makanya kalau berangkat kerja dari rumah ke sini bacain surat Al-Fatihah. Karena di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita menyembah Allah, kita minta pertolongan. Di situ nanti Allah akan nunjukin jalan-jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang dikasih nikmat oleh Allah, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Allah akan menuntun. Setidaknya orang itu baca surat Al-Fatihah, secara prinsip dia akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia baca. Saya sudah baca Al-Fatihah ini, masa saya akan minum minuman keras? Berangkat dari kerja loh, tadi saya baca surat Al-Fatihah. Masa begitu nyampe di sini misalnya saya ngelirik-ngelirik cewek misalnya, padahal saya punya istri. Setidaknya apa? Menjadi sebuah tanggung jawab. Menjadi itu sebuah tanggung jawab. Dan itulah ya keberkahan insya Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Fatihah. Wa khatimuhu kulla du'ain, setiap doanya itu harus ditutup dengan alhamdulillah juga, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti setelah ini ngaji kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Mujabun wa akhiru. Karena apa? Supaya doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita itu supaya dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah akan apa? Akan mengabulkan doa kita. Allah pasti mengabulkan. Cuma Allah Maha yang mampu memilih yang terbaik buat hamba-hambanya. Kadang-kadang ada orang itu suudzon kepada Allah, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi enggak dikabulkan Allah. Padahal dikabulkan Allah, cuma Allah itu memilih yang terbaik buat orang yang sedang berdoa. Ya, baik, selanjutnya lagi. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darus sawab. Ya, dengan surah Al-Fatihah tadi, dengan alhamdulillah sampai selesai tadi ya, surah Al-Fatihah tadi, ya, ditutupnya dengan alhamdulillah tadi supaya doa kita dikabulkan Allah. Ya. Dan dianjurkan juga doa-doa orang-orang mukmin juga. Orang-orang mukmin senantiasa berdoa, diawali dengan bacaan suratul Fatihah dan diakhiri dengan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Fil jannati darus sawab, di dalam neraka, di dalam surga nanti darus sawab akan mendapatkan pahala itu, ganjaran pahala itu hanya di akhirat. Kalau di dunia belum ada pahala. Ad-dunya darul amal la jaza wal akhiratu darul jaza la amal. Dunia itu tempatnya beramal dan belum ada balas. Karena apa? Karena seandainya balasan yang di akhirat nanti dimunculkan di dunia, maka dunia itu tidak akan cukup, tidak mampu menanggung. Contoh doanya orang melakukan kebaikan, ya, kebaikan sehingga dia mendapatkan, kalau ketika melakukan kebaikan ada satu balasan, dia mendapatkan gunung Uhud emas. Jadi kalau dia itu melakukan 3 kali, berarti kan gunungnya 3.
Kalau berkali-kali isinya gunung semua. Nggak akan mampu. Siksa juga sama. Siksa itu di akhirat nanti itu. Itu orang yang meninggalkan sholat, satu sholat. Itu di akhirat itu, mulutnya itu suruh mangap. Tahu mangap apa? Terbuka gini. Kemudian diisi oleh rantai yang isinya rantai, yaitu rantai panasnya api neraka luar biasa. Dimasukkan, kemudian tembus sampai ke perut, kemudian ditaruh lagi, brul. Isi perutnya itu keluar semua. Itu kita merasakan sakitnya kayak apa ya. Rantai itu satu buletan gini, ketika dilemparkan ke dunia, ke lautan, lautnya akan menjadi kering. Lautan menjadi kering. Lautan menjadi kering, hutan akan dilemparkan, itu akan terbakar jadi ya. Maka dunia itu tidak akan mampu menanggung jazak-jazak itu. Makanya oleh Allah dikhususkan di akhir. Tapi ada sebagian amal-amal yang kita sudah merasakan pahala itu, yang disebut dengan rihul qabul. Jadi angin-angin kebahagiaan. Seperti orang birrul walidain, ya kan? Seperti orang itu berzikir, hatinya menjadi tenang. Itu adalah sebuah angin-angin dikabulkannya, sehingga pada akhir di dunia aja dia sudah merasa mendapatkan ketenangan. Apalagi di akhirat pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kayak majelis seperti ini, yang tadinya tidak tenang, hidup kita menjadi tenang. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu ya. Darus sawab ahmaduhu an wafaqa man aroda min ibadihi litafaqquhi fid dini ala wifqi muradihi wa sahbihi muddata dzakarad dzakirina wa sahwal ghafilin. Baik, selanjutnya salah tadi kelompat satu baris. Ala wifqi muradihi wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Baik, saya jelaskan. Jadi setelah Syekh tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Syekh tadi mengucapkan wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin, membaca sholawat salam. Makanya kita kalau berdoa juga harus membaca sholawat salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Doa ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Al-afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Jadi itu. Jadi mendapatkan keberkahan dari afdali khalqihi. Siapa makhluk yang paling afdal? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyidil mursalin. Al-qail, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-qail, berkata, bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan mendapatkan kepahaman dalam masalah agama. Agama itu harus mendatangkan kebaikan. Orang beragama, ngerti agama, itu harus bisa mendatangkan kebaikan.
Jangan sampai orang-orang yang alim agama justru malah mendatangkan ketidakbaikan. Tidak boleh. Agama itu harus menjadi inspirasi dari sebuah kebaikan. Tafaqquh di sini adalah faham. Litafhim syai'an fasyai'an. Orang yang senantiasa faham dalam masalah agama, khairan kamilan. Jadi orang yang faham agama itu akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Makanya apapun profesinya, seseorang itu harus mengerti ilmu agama. Harus ngerti. Coba, kalau dalam Al-Quran itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang itu supaya selamat dari api neraka dirinya dan keluarganya. Maka seseorang itu harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ibadah kepada Allah harus mengerti caranya ibadah. Maka tafaqquh fiddin. Harus belajar. Harus belajar. Saya ilmunya seperti ini. Umur itu tidak dibatasi dalam orang itu tolabul ilmu. Makanya di dalam ilmu yang disebut ilmu fardhu ain yang semua orang itu harus memahami dan harus mencari ilmu itu. Yang pertama ada 4. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Tentang ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ilmu ubudiyah. Ilmunya cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ilmu muamalah. Ilmu hubungan manusia dengan manusia. Cara berdagang bagaimana, ya kan? Cara berdagang, menikah dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah diatur dan seorang itu harus setidaknya harus mengerti. Karena setiap perbuatan kita itu dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu muamalah seseorang itu harus. Selanjutnya adalah al-akhlak al-karimah, berakhlakul karimah atau disebut dengan ilmu tasawuf biasanya. Karena seseorang itu dia alim tapi kok tidak mengamalkan ilmunya, berarti dia itu tidak mengerti ilmu tasawuf, tidak berakhlakul karim. Makanya itulah kalau dalam kitab ta'lim itu disebutkan fasadun kabirun alimun mutahan. Jadi orang yang alim tapi hidupnya nggak teratur, karena nggak mengamalkan ilmunya tadi. Tidak mengamalkan ilmunya tadi, makanya hidupnya nggak teratur. Iya kan? Ngomong-ngomong, ayo kita berakhlakul karimah, tapi dia sendiri nggak bisa menjaga ucapannya, nggak berakhlakul karimah. Ayo kita tuh sholat jamaah, tapi dia nggak pernah keluar dari rumah, nggak pernah keluar dari rumah. Itu para jamaah sekalian ya. Baik. Dan 4 ilmu itu disebut dengan ilmu fardhu ain. Kalau dalam Ihya itu al-istighol fi fardhi kifayah qabla firaghi min fardhi ain minal kabair. Sibuk dengan fardhu kifayah qabla firaghi min fardhi ain, sebelum menyelesaikan fardhu ain minal kabair, termasuk dosa besar. Karena yang namanya ilmu agama itu wajib diamalkan. Kalau ilmu yang lain tidak diamalkan, nggak apa-apa. Seseorang punya ilmu komputer, tapi dia nggak ngamalin, di rumah aja. Dosa nggak kira-kira? Nggak dosa. Dia belajar bahasa Inggris, tapi begitu nyampe di rumah dia pakai bahasa Betawi misalnya. Dosa nggak kira-kira? Enggak. Karena kalau justru kalau dia bahasa Inggris, nyampe di rumah dia bahasa Inggris kan malah ngeribetin orang tuanya enggak, ya kan? Malah bingung. Tapi kalau ilmu agama
wajib diamalkan. Dia tahu belajar tentang sholat, ya wajib sholat. Belajar tentang zakat, ya wajib zakat. Puasa ya harus mengamalkan, dia harus puasa. Oh saya nggak puasa, saya belum tahu ilmunya, syaratnya, alasannya begitu nggak bisa. Puasa itu rukun Islam yang wajib dilakukan. Yang wajib dilakukan. Itu para jamaah sekalian. Ya. Jadi kita itu ini tanggung jawab ya, kembali kepada Al-Quran tadi, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, pendidikan agama itu penting sekali, bahkan Rasulullah itu menganjurkan ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Muru auladakum bisolat ida balagha sab'a sinin. Umur 7 tahun itu berarti kan SD, ya kan? Berarti sebelum SD namanya apa? TK. TK itu anak-anak sudah diajarin sholat, bacaannya, gerakannya, dan sebagainya. Bacaannya, gerakannya, yang wajib itu. Kalau diajari ibadah haji, ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti, makanya yang dianjurkan sholat. Dianjurkan sholat, makanya saya tuh ketika ngomong gini, masih TK kok diwajibkan manasik haji. Biayanya gede lagi. Mereka ngerti enggak, cuma kadang-kadang dia muter-muter di replika Ka'bah itu sambil kayak tawaf sambil pegangan kayak sepur-sepuran kereta-keretaan. Dia nggak ngerti. Anak saya sekarang itu umur kelas 1 SMP. Saya tanya dulu masih ingat manasik haji. Juga lupa gitu. Karena itu. Nah, makanya sebenarnya harus diamalkan, sholatnya itu harus dilancarkan. Makanya saya itu sering protes di program pendidikan ya, ke dinas pendidikan itu. Makanya yang wajib manasik haji itu anak-anak SMA, SMP yang sudah mengerti tentang fahaman itu. Ya ini cuma segera kritik aja. Ini pendapat saya pribadi lah ya, jangan disampaikan guru TK-nya, nanti saya dimarahi nanti ya. Saya karena pernah ngomong kayak gini, saya diomelin juga itu. Gimana lagi? Dikira itu anaknya nggak mau manasik haji, nggak mau ngeluarin duit kali ya. Cuma saya pengen mengamalkan hadis itu. Muru auladakum bisolat idza balagha sab'a sinin, 7 tahun diperintahkan sholat. Orang perintahkan sholat, otomatis dia harus tahu caranya sholat. Berarti TK dia harus dimaksimalkan, diajarin sholat. Dipukul ketika umur 10 tahun. Ketika masa balik sudah tidak diperintahkan lagi, dia harus punya kesadaran. Makanya kan ada peristiwanya, kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Masih ingat ayatnya, mungkin ada yang tahu? Falamma balahu mau saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Jadi Nabiullah Ibrahim menceritakan kepada Nabi Ismail, nah, semasa saya itu waktu tidur diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Ketika itu Nabi Ismail sudah masa balik. Makanya kalimatnya adalah fangdur madza taro. Bagaimana pendapat? Jadi fangdur madza taro itu kalimat tidak memaksa anaknya, tapi dimintai pendapat. Karena Nabiullah Ibrahim itu tahu bahwa Nabiullah Ismail itu sudah pada tingkatan balik, kesadaran ibadahnya itu sudah cukup. Itu. Makanya didikan awal ini ya, harus penting kepada anak-anak kita itu. Jangan didik anaknya, merintahin anaknya ketika sudah balik. Ya mental. Ngajarin anak puasa ketika sudah balik. Ya nggak kuat. Ngajarin anak puasa itu ya ketika apa? Ketika TK, diajarin gimana walaupun setengah hari, atau diajak sahur dulu, diajak buka dulu, dikenalin. Dan lama-lama akan kuat. Puasa itu kalau nggak biasa itu berat.
Ada orang gagah itu, gagah itu tukang kuli bangunan. Saya tanya, Bang, kok nggak puasa kenapa? Waduh, saya nggak kuat. Gagah tapi nggak kuat. Karena apa? Tidak biasa. Makanya pendidikan agama itu harus dari awal. Makanya disebut dengan minal mahdi ilal wahdi. Kesadaran itu. Jadi ketika masa balik, maka ada kalimat fangdur madataro. Bagaimana pendapat? Sudah bisa diajak diskusi tentang agama. Dia punya kesadaran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika seseorang itu paham tentang masalah agama, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik karena dia ada di dalam hatinya ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah. Profesinya apapun. Jadi polisi, jadi PNS, jadi pedagang, jadi apapun harus sadar tentang agama. Wa ala alihi wa sahbihi kudatadzakirina wa sahwal ghafir. Jadi ini para jamaah sekalian, jadi ini adalah pesan dari Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i mengutip dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah mengucapkan hamdalah, ya, sholawat salam, maka beliau menukil satu kalimat, satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Maka kita itu harus belajar ilmu agama. Maka program seperti ini bagus sekali. Tidak ada yang telat. Ngaji itu dimanapun pantas, kapanpun, orang umur berapapun pantas, ya, pantas. Ada umur, ada anak TK bawa ikro, pakai peci, ditanya tong mau kemana ngaji, pantas nggak? Pantas. Ada anak muda pakai jilbab, pakai peci yang laki-laki, ditanya mau kemana, mau ngaji, pantas. Engkong-kong ditanya mau kemana, kong? Mau ngaji, pantas. Coba ada orang umur 80 tahun pakai tongkat, ditanya cucunya, kong mau kemana? Sana saya mau kursus komputer, pantas ya? Enggak pantas. Ya. Makanya itu para jemaah sekalian. Apalagi kita ini kalau dalam bahasa Arabnya, dalam lugah itu disebut syekh kalau umur 40 tahun. Syekh dalam bahasa lah ya. Syekh dalam bahasa syekh. Untuk mengingatkan bahwa umur 40 tahun itu adalah umur orang-orang senantiasa untuk muhasabah. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ketika umur 40 tahun itu banyak bersyukur, mohon kepada Allah supaya kita itu banyakin syukur kepada Allah, banyakin amal soleh, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qurtubi itu menjelaskan kalau sudah umur 40 tahun seorang itu harus semakin mengerti akan nikmat-nikmat Allah, karena sudah memakan banyak nikmat Allah, memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah para jamaah sekalian, ya. Makanya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu meninggalkan dalam pekerjaan dunia pun, niatkan untuk ibadah kepada Allah sehingga menjadi amal akhirat. Amin ya rabbal. Demikian ya, sudah kita ada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Kita istiqomah untuk senantiasa kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita baca doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu anhu sayyidina ashabi Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin tasyakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa min baghlil jalali wa jikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ja'alna wa walidana wa masikhana wa asatidana wa talamidana min ibadika salihin. وجعلنا وإياهم من الشهداء المقبولين وجعلنا وإياهم من الناجين وجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير وجعلنا وإياهم من حج بيتك المحرم اللهم بارك في علومنا وبارك في أرزاقنا وبارك في عمرنا وبارك في ذريتنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعها الكرامة وتحصرنا بها بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya, Pak. Pamit.